Ambisi besar gelandang Madura United, Jordi Wehrman, untuk membela timnas Indonesia dibuktikan lewat dedikasinya mempelajari bahasa dan budaya leluhurnya secara otodidak. Mantan kapten timnas Belanda U17 ini secara mengejutkan tampil fasih berbahasa Indonesia saat merayakan kemenangan krusial timnya atas Persebaya Surabaya beberapa waktu lalu. Kemampuan adaptasi linguistik yang impresif tersebut seolah menjadi kode keras bagi pelatih John Herdman bahwa dirinya sangat siap menerima panggilan timnas Indonesia. Hasrat untuk segera mengenakan seragam tempur skuad Garuda sebenarnya sudah sangat lama tertanam dalam benak pemain kelahiran Den Haag 25 Maret tahun 1999 tersebut. Ya, saya siap mendapatkan Garuda Calling. Saya berharap mereka memanggil saya, tapi sejauh ini tidak ada. Belum, kata Jordi soal harapannya membela tim nasional suatu hari nanti, meski antusiasme publik sepak bola tanah air sangat tinggi. Jordi memilih bersikap amat berhati-hati ketika ditanya lebih jauh mengenai progres administrasi pergantian kewarganegaraannya. Ini agak sulit untuk dikatakan karena saya harus berhati-hati karena kadang-kadang di media banyak hal berubah dan itu berbahaya karena mereka bisa membuat rumor. Kita tunggu saja dan semoga segera, kata Jordi. Ex-penggawa FC Luzern ini juga mengakui secara jujur bahwa hingga detik ini belum ada komunikasi resmi yang terjalin dengan pelatih kepala timnas Indonesia, John Herdman. Sebagai informasi rekam jejak, Jordi Wehrman memiliki portofolio karier yang cukup mentereng dengan memulai langkah profesionalnya bersama raksasa Belanda, Feyenoord. Setelah menimba ilmu di sana, ia sempat melanglang buana membela FC Luzern di Liga Swiss sebelum akhirnya memutuskan pulang kampung untuk memperkuat adu Den Haag. Sebelum mendarat di Indonesia pada 1 Juli tahun 2024, pesepak bola tangguh ini juga sempat merumput di kasta kompetisi Kroasia bersama klub NEC Vukovar. Kini, selama hampir 2 musim membela Panji Madura United, ia telah membuktikan kualitasnya lewat catatan 67 penampilan yang diwarnai dengan torehan 4 gol serta 7 assist. Di tengah derasnya arus naturalisasi timnas Indonesia, ada sebuah cerita yang justru jarang dibicarakan. Bukan tentang pemain yang dibujuk untuk bergabung, bukan pula tentang pemain yang masih ragu memilih Indonesia, melainkan tentang mereka yang sejak lama justru mengetuk pintu sendiri. Mereka yang secara terbuka menyatakan keinginan mengenakan lambang Garuda di dada. Jordi Wehrman menunggu kesempatan itu selama bertahun-tahun. Ciro Alves dan David da Silva bahkan menempuh jalur naturalisasi berdasarkan lama tinggal dan berkarier di Indonesia. Kini muncul pula nama Taisei Marukawa, salah satu pemain asing paling berkualitas yang pernah merumput di Liga Indonesia. Keinginan mereka jelas, dedikasi mereka nyata, kualitas mereka pun sulit diperdebatkan. Namun hingga hari ini, pintu timnas Indonesia masih belum banner-banner terbuka untuk mereka. Mengapa? Apakah karena faktor usia? Apakah karena Indonesia kini sedang fokus pada proyek jangka panjang? Atau justru ada pertimbangan lain yang belum diketahui publik? Dan yang paling menarik, jika Piala AFF menjadi turnamen yang tidak masuk kalender FIFA, bukankah ini bisa menjadi momentum terbaik untuk menguji kemampuan mereka bersama Garuda? Inilah perdebatan yang kini membelah opini pecinta sepak bola Indonesia antara menghargai dedikasi mereka yang ingin membela merah putih atau tetap teguh pada proyek regenerasi masa depan timnas Indonesia dengan lebih mengedepankan talenta-talenta muda. Padahal dalam beberapa kesempatan, Herdman dan PSSI telah menegaskan bahwa timnas Indonesia akan mengandalkan kombinasi pemain lokal serta para pemain yang berkiprah di Super League untuk menghadapi Piala AFF ke-2026. Apa pandangan kalian para pendukung timnas Garuda tentang hal ini? Mari kita bahas sedikit tentang hal tersebut, mengikuti perkembangan serta rumor yang berkembang di berbagai platform media sosial yang boleh jadi mencerminkan harapan dari sebagian mereka yang peduli dan terus mendukung kemajuan serta harapan prestasi Garuda selama ini. Jika kita melihat perjalanan masing-masing pemain, sebenarnya mereka datang dengan cerita yang berbeda, tetapi memiliki tujuan yang sama. Jordi Wehrman
Misalnya, sejak beberapa tahun lalu, ia sudah menunjukkan ketertarikannya untuk membela timnas Indonesia. Bahkan ketika proses naturalisasinya belum menemui titik terang, keinginannya tidak pernah benar-benar padam. Di mata banyak pendukung Garuda, pemain seperti ini bukan hanya membawa kualitas, tetapi juga membawa kemauan dan komitmen yang lahir dari pilihannya sendiri. Lalu ada dua nama yang tentu sudah sangat akrab di telinga pecinta Liga Indonesia, Ciro Alves dan David da Silva. Selama bertahun-tahun mereka bukan sekadar menjadi pemain asing biasa, mereka telah menjadi ikon, mencetak banyak gol, memenangkan pertandingan penting, bahkan ikut mengangkat prestasi klub yang mereka bela. Yang membuat publik semakin terkesan adalah keinginan mereka untuk menjadi bagian dari Indonesia melalui jalur naturalisasi berdasarkan lama tinggal dan berkarier di tanah air. Keduanya menunjukkan bahwa hubungan mereka dengan Indonesia bukan sekadar kontrak profesional, melainkan juga rasa memiliki yang tumbuh seiring waktu. Memang, usia mereka tidak lagi muda. Ciro telah memasuki usia 37 tahun, sementara David 36 tahun. Namun, usia bukan selalu menjadi ukuran utama dalam sepak bola. Hingga kini, keduanya masih mampu bersaing di level tertinggi kompetisi Indonesia dan tetap menjadi pemain yang produktif, pengalaman, mental juara, serta kepemimpinan. Di lapangan seringkali menjadi nilai tambah yang tidak mudah digantikan. Kemudian muncul nama Taisei Marukawa, gelandang kreatif asal Jepang yang dikenal memiliki visi bermain, teknik tinggi, dan konsistensi penampilan sejak pertama kali berkarier di Indonesia. Banyak pengamat menilai kualitasnya tidak perlu diragukan lagi. Bahkan di usia yang masih berada dalam masa emas seorang pesepak bola, Marukawa dinilai masih memiliki banyak hal untuk diberikan apabila suatu saat dipercaya mengenakan seragam merah putih. Disinilah muncul perdebatan menarik di kalangan pecinta sepak bola nasional. Sebagian berpendapat bahwa dedikasi, kualitas, dan keinginan besar dari para pemain tersebut layak diapresiasi. Apalagi dalam waktu dekat Indonesia akan menghadapi Piala AFF, turnamen yang tidak termasuk dalam kalender resmi FIFA. Dalam kondisi seperti itu, banyak pemain Indonesia yang berkarier di Eropa berpotensi tidak dapat bergabung karena klub mereka tidak memiliki kewajiban melepas pemain. Situasi tersebut membuat sebagian publik melihat adanya peluang. Mereka menilai pemain-pemain yang telah lama berkompetisi di Liga Indonesia, memahami karakter sepak bola nasional, dan memiliki motivasi tinggi, bisa menjadi solusi untuk membangun skuad yang tetap kompetitif. Harapan itu juga bukan tanpa alasan. Hingga saat ini, Indonesia masih mengejar gelar juara Piala AFF yang selama puluhan tahun belum berhasil diraih. Karena itulah, tidak sedikit yang percaya bahwa pengalaman dan kematangan para pemain ini dapat menjadi salah satu modal penting untuk mengakhiri penantian panjang tersebut. Namun di sisi lain, arah kebijakan yang terlihat dari PSSI dan tim kepelatihan tampaknya mengarah pada visi yang berbeda. Pelatih kepala John Herdman beberapa kali menunjukkan fokus terhadap pembangunan tim dalam jangka panjang, regenerasi, pembinaan pemain muda, serta pembentukan fondasi skuad untuk masa depan. Tampaknya menjadi prioritas utama dibandingkan mencari solusi jangka pendek. Bahkan dalam agenda FIFA Matchday terakhir, perhatian publik justru tertuju kepada dua pemain yang masih menjalani proses naturalisasi dan sudah mulai dilibatkan dalam sesi latihan bersama timnas. Hal itu memperkuat kesan bahwa proyek regenerasi telah berjalan sesuai rencana yang disusun tim pelatih. Di sinilah perdebatan itu semakin menarik. Haruskah timnas memanfaatkan pengalaman para pemain senior yang kualitasnya sudah terbukti demi mengejar prestasi dalam waktu dekat, ataukah lebih bijak tetap konsisten pada proyek jangka panjang? Meski harus mengorbankan peluang meraih hasil instan, tidak ada jawaban yang benar atau salah. Keduanya memiliki alasan yang sama-sama kuat. Yang pasti, kecintaan para pemain tersebut terhadap Indonesia telah mereka tunjukkan dengan cara masing-masing. Kini, tinggal waktu yang akan menjawab apakah kesempatan itu benar-benar akan datang atau justru akan menjadi sebuah kisah tentang harapan yang tak pernah sempat terwujud. Pada akhirnya, keputusan ada di tangan PSSI dan tim pelatih. Mereka tentu memiliki data,
pertimbangan teknis, dan visi yang mungkin tidak sepenuhnya diketahui publik. Namun satu hal yang sulit dibantah. Tidak setiap hari Indonesia menemukan pemain yang secara sukarela ingin menjadi bagian dari perjuangan Garuda. Tidak setiap hari ada pemain yang rela menunggu bertahan-tahan demi kesempatan itu. Apakah mereka layak mendapat kesempatan? Ataukah regenerasi tetap harus menjadi prioritas utama? Biarlah waktu yang menjawab. Yang jelas, cinta kepada Indonesia tak selalu lahir dari tempat kelahiran. Kadang ia tumbuh dari perjalanan panjang, pengabdian, dan keinginan tulus untuk berjuang bersama Merah Putih. Bagaimana menurut kalian? Jika kalian menjadi pelatih Timnas Indonesia hari ini, siapa yang paling layak mendapat kesempatan membela Garuda? Dan terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa di pembahasan Timnas Garuda selanjutnya.